Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kami akan menceritakan sebuah hikayat seorang masuk surga dengan kunci kalimat thayyibah. Ada seorang laki-laki melakukan wukuf di Arafah dengan menggenggam 7 batu. Dia lalu mengatakan kepada 7 batu itu, "Hai batu-batu, kalian semua menyaksikan aku pada kekuasaan Allah. Saksikanlah bahwa aku membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah." Ketika ia tidur, dia bermimpi seolah-olah hari kiamat telah terjadi dan ia sudah disidangkan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dia mendapatkan vonis masuk neraka. Lalu ia dipegang oleh malaikat terus dibawa ke pintu neraka. Setelah sampai di pintu neraka, tiba-tiba terdapat batu-batu yang telah menjadi saksi tadi. Batu-batu itu menancap dengan sendirinya dan menutup pintu neraka. Subhanallah. Para malaikat penyiksa lalu berkumpul untuk mengangkat batu itu. Tetapi subhanallah, ternyata mereka tidak kuat untuk mengangkat batu itu. Sehingga lelaki itu dibawa ke 7 pintu neraka. Namun setiap pintu pasti sudah terdapat 1 batu dari 7 batu yang menjadi saksi itu. Dan ternyata para malaikat tetap tidak kuat untuk mengangkatnya. Akhirnya ia dihalau dan dibawa ke bawah arasy ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para malaikat melaporkan kepada Allah. Bagaimana malaikat berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang lebih mengetahui terhadap urusan seorang laki-laki ini. Kami sudah tidak mendapatkan jalan memasukkannya ke neraka." Allah jawab, "Wahai hambaku, engkau sudah menyaksikan batu-batu, di mana batu-batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu. Lalu bagaimana aku bisa menyia-nyiakan hakmu? Tentu tidak. Dan aku menjadi saksi terhadap syahadatmu," kata Allah. Maka Allah memerintahkan para malaikat itu untuk membawa orang tersebut ke dalam surga. Setibanya di dekat pintu surga, subhanallah, ternyata tiba-tiba pintunya tertutup, pintu surganya tertutup. Maka datanglah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Seketika itu pintu-pintu surga terbuka semuanya. Lalu masuklah lelaki itu ke dalam surga. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman seseorang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Makna ucapan yang teguh dalam ayat ini adalah 2 kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar, sebagaimana yang ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya,
seorang muslim ketika dia ditanya, diuji di dalam kuburnya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir, maka dia akan bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Itulah makna firman-Nya, saudara. Allah meneguhkan iman seseorang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kisah di atas juga menggambarkan kenapa para alim, para ulama, para salafus soleh setiap berzikir selalu menggunakan tasbih. Menggunakan tasbih ini artinya, dan kita pun sering juga mengikutinya, karena ketika berzikir dengan menggunakan tasbih, diharapkan tasbih itu menjadi saksi kelak di akhirat, sebagaimana 7 batu yang menjadi saksi terhadap seorang laki tadi itu, yang sudah dicap masuk neraka, yang sudah divonis masuk neraka, ternyata berkat 7 batu itu yang menjadi saksi kalimat syahadat bisa menjadikan manfaat terhadap seseorang itu, akhirnya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita gunakan tasbih sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Allah. Siapa tahu tasbih ini nanti yang akan mengangkat kita, yang akan memberikan syafaat berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudaraku yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat hikayah ini, dan yang belum, mari di subscribe, komen, like, dan share. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.